Perdana nih, perdana. Enak sekali nih anggur ini. Jangan lupa subscribe channel Karyawan Nganggur. Mantap ya, menyenangkan tuh. Siap. Rasanya gimana? Manis sekali. Mantap. Manisnya jujur ini ya, Pak Budiman ya? Iya, betul. Jujur ya. Enak manis. Manis, serius. Jujur. Manis banget. Masya Allah. Manis banget. Manis banget. Ya penting nganggur ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di rumah saya nih, Fuad, channel Karyawan Nganggur. Jadi ini lagi direkamin sama Mas Rama dari Hobi Papa Official. Halo teman-teman. Kameranya mau sini. Jadi HP saya overheat. HP Flonasia itu lagi di sana overheat juga. Halo, nggak ada orangnya. Kita lagi bareng-bareng di sini. Orangnya overheat. Lagi bareng-bareng di sini. Tadi habis cek Brix, nanti saya selipkan videonya ya. Ini saya mau berbagi pengalaman nih teman-teman ya. Hasil belajar di YouTube manapun itu ya. Makanya dari situ saya menjadi YouTuber, dan insya Allah YouTube saya bisa mewakili untuk teman-teman belajar ya, karena tidak ada yang ditutupin, insya Allah seperti itu. Nah ini pohon saya transfigurasi, umurnya ini 6 Oktober 2021. Jadi ini sudah 2 tahun persis lah ya. Sekarang kan tanggal 14 Oktober 2023. Umur 2 tahun, lumayan besar nih teman-teman, nih pangkalnya nih nggak muat nih saya pegang ya. Pangkalnya nggak muat 2 tahun. Nah yang satu ini sebenarnya Ghostfi nih teman-teman nih. Sebenarnya Ghostfi. Lah ini ke pangkas Ghostfi-nya yang numbuh belanya saya pangkas, masih nunggu lagi. Yang Ghostfi-nya kalah. Udahlah, memang rezekinya Isabella mungkin ya. Dan ini jadi 2. Umurnya sama tapi Om? Umurnya sama Om. Terus ini pengalaman saya menanam anggur itu 3 tahun yang lalu. Ini kan sudah 2 tahun. 3 tahun yang lalu itu teman saya namanya Om Sigit di depan rumah saya itu ngajakin, ayo kita nanam anggur. Berarti tahun 2020 ya. 2020 ngajakin nanam anggur. Terus kita coba mencari bibit ke daerah THB ya, Taman Harapan Baru di Bekasi. Satu bibit paling masih ya 15 cm itu 300.000, jenis Trans dan Ghostfi ya. Wah, saat itu memang masih mahal banget 300.000 buat saya. Karena saya karyawan ya, buruh pabrik. Untuk tanaman seharga itu tuh masih berasa mahal banget buat saya, karena mungkin memang belum hobi ya. Nah, akhirnya 1 tahun kemudian itu saya pulang kampung ke Banyumas Wangon. Itu ternyata di kampung saya itu banyak yang menanam anggur. Itu yang saya heran, kenapa banyak yang menanam anggur ya, padahal kan mahal ya. Dan akhirnya saya telusur, ternyata di sana harganya saat itu 175.000. 1 tahun kemudian dari 300.000 itu ya 2021 berarti. Dan akhirnya saya cek ke pembelinya 175.000. Di kampung banyak yang beli, minta maaf ya, itu UMR di Wangon Banyumas itu kan seperempatnya dari Jakarta di tempat saya. Tapi kok semangatnya tinggi untuk beli. Akhirnya saya juga pengen belajar lah. Belilah Trans sama Ghostfi dari kampung itu, saya bawa ke sini. Nah, terus ternyata setelah saya tanam, ini saya gali ukuran 50 lebarnya. Panjangnya 50. Nah, tadinya 50 karena terlalu lebar nih, akhirnya saya pendekin ke sini. Nah, ini tadi sekam bakar, sekam mentah sama tanah 1:1 semua ya, 1 karung. Setelah 1 bulan kemudian, ini saya dikasih topping kue kambing yang sudah halus, ditaruh di atasnya. Nah, itu yang nggak tahu tuh fermentasi apa enggak ya. Akhirnya saya taruh aja, alhamdulillah cepet banget tumbuhnya. Dan itu saya pakai pupuk AB Mix. Nanti saya taruh di deskripsi video ya. Selama 3 bulan itu pesat sekali buat. Nah, tadinya itu belum ada square-nya nih buat rambatannya nih. Sawat galvanis ya tanpa bekarat. Tadinya dari challenge nih, tantangan dari istri saya. Ini anggurnya dihidupin dulu, baru nanti buat rambatan. Nah, ternyata itu anggurnya saya cepet banget tumbuhnya. Jret lah, akhirnya udah panjang baru dibikin rambatan. Tadinya itu pakai tiang bendera lurus ke atas. Tadinya lah, akhirnya dibikin rambatan pakai square 30 0,9 mili nih, hampir 1 mili. Ini saya bikin ukuran 6 meter kali 3 meter, itu habis 800.000 sama kawat ramnya dibikinin sama tukang.
Nah, habis itu saya pelenggungin ke sini nih. Belokin ke sini, belok ke sini nih. Terus Oh, iya, ke iya. tengah. Belok lagi ke Ini juga sini. bercabang juga nih Om ya. Nah, ya ini bercabang lagi nih, muter-muter nggak jelas kemana gitu kan. Nah, terus habis itu ke sini nih Om nih. Oh iya. Tuh muter tuh. Jadi kalau dihitung-hitung ya 3 kali 6 meter muter-muternya berputar-putar bisa sampai 15 meter ini pohon panjangnya. Iya. Trans ini ya Oh khususnya. dilurusin udah panjang banget ini Om. Panjang banget. Dan buahnya ini banyak banget nih kalau dihitung lebih dari 50. Lebih dari 50 dompol. Kalau yang kecil-kecil bisa 80 dompolan ini. Soalnya kan sampai ke sana nih berbuah semua. Nah, terus belanya saya diamkan juga berbuah lebat Nah, nih. ini belanya. Kalau bela ini tanpa treatment ini, tanpa apa-apa nih. Berbuah lebat. Nah, balik lagi ini setelah 3 bulan pakai pupuk AB Mix yang saya pakai. Kemudian saya lanjutkan dengan NPK 1616 dan magnesium sulfat. Saya pakai itu 1 sendok makan, seminggu sekali saya tabur. Sudah segitu aja tuh, habis itu disiram deh. Sama air dari selang tuh ukurannya juga yang penting sudah ngembeng. Udah saya nggak siram lagi gitu, nggak saya lanjutin. Nah, terus untuk pembuahannya ini Om, sebelum saya belajar di YouTube itu YouTube saya, YouTube Hobi Papa, YouTube Flonasia, YouTube Pemuda Nganggur ya, belajar dari situ tuh. Saya pembuahannya itu gagal Om. Jadi pada saat pembuahan dipangkas dulu, dipotes pucuk juga sebenarnya. Nah, terus baru dikasih pupuk pembuahan. Ternyata terbalik. Karena hasilnya nggak sebanyak sekarang nih, banyak banget sekarang. Nah, terus habis itu saya nggak tahu sistem penjarangan buah nih. Pokoknya sudah ada buahnya dombol-dombol gede, terus saya bungkus pakai bungkus anggur tuh, bungkus buah. Fruit cover lah. Setelah dibungkus itu diemin tuh sampai panen. Pas saya bongkar itu busuk separoh. Ya Allah, gara-gara itu tuh saya jadi niat belajar di YouTube. Dan pada saat saya belajar di YouTube, mungkin ada banyak orang yang pemula seperti saya yang ingin belajar juga. Nah, akhirnya saya jadi YouTuber. Dengan YouTuber itu dengan cara apa yang saya pengen tahu. Jadi saya rekam semua di narasumber. Jika narasumbernya ada yang kelolosan, saya pasti tanya terus deh. Coba lihat di channel-channel saya deh. Di YouTube-nya itu insya Allah jelas banget. Nah, kemudian pupuknya ini apa yang tadi pembuahan? Itu MKP, Kaino 3 putih sama boron, ini udah burem ya. Ini 1 sendok makan untuk 5 liter. 1 sendok makan MKP, 1 sendok makan Kaino 3 putih, 1 sendok makan boron. Nah, ini saya pakainya segitu tuh. Sedangkan saya pakainya 20 liter nih. Berarti tinggal dikalin aja tuh Om ya. Tinggal dikali. Tapi masih ditabur. tabur, habis itu baru disiram tuh. Disiramnya mungkin setengah jam, dibiarin aja tuh. Akhirnya sampai ngembeng lah. Itu selama 4 kali sebelum saya potes pucuk. 4 kali tuh maksudnya tiap minggu? Tiap minggu, seminggu sekali, setiap hari Jumat saya itu. Kenapa setiap hari Jumat? Biar ingat aja sih. Biar ingat pas lagi habis sholat Jumat terus berdoa tuh, wah nanti sore saya mupuk. Jadi setiap Jumat tuh saya buat nengerin aja kan ibunya hari kan. Nah, habis itu setelah 4 kali itu saya potes pucuk nih Om. Nih potes pucuk di sini. Nanti coba kita cek ya. Saya naik ke atas. Nah, sini. Nah, kita coba tes. Nih coba ya. Ya. Ini jadi potes pucuknya itu di sini nih Om nih. Nih di sini biar jelas. Ini pada saat keluar, wah ini kok patah? Saking gemuknya apa? Oh enggak. Iya patah. Nah, ini pada saat ini keluar itu di potes mana ya contoh yang jelasnya ya. Jadi potes pucuk itu keluarnya dari tunas air ini Om. Ini tunas batnya masih ada nih. Kelihatan nggak? Dapat. Ini tunas bat. Semua itu tunas batnya masih lengkap tunas batnya. Oh iya benar. Nih. Ini tunas bat. Tunas batnya Om. Kelihatan? Sip. Nah, dapat. Nah, ini batnya masih ada nih. Dan ini tunas air ini keluar semuanya nih. Tunas air ini tunas air semua nih. Nggak ada satupun tunas bat. Dan Seluruh juga Om.
Iya, dari sulur juga. Sulur juga, Om. Ya? Mana ya? Tadi saya lihat ada dari sulur. Sulur. Ini sulur ini, Om. Ah. Ini sulur ini. Ini sulur ini. Sulur. Sulur yang membawa bunga. Hmm. Dan nggak ada tunas bat, saya nggak ada dari tunas bat. Nah, ini potes pucuk saya serentak, nggak belentang-belentong. Karena sekali potes pucuk, semuanya saya potes pucuk. Rata Om berarti Om. Ya? Rata, jadi rata. Dan yang hijau ini Om, ini baru, yang hijau ini nih, ini baru potes pucuk kedua nih. Jadi yang ini panen, yang ini masih bisa panen, 2 kali panen. Potes pucuk kedua. Ini semua potes pucuk nih, ini potes pucuk. Ini kayak gini contohnya nih Om. Potes pucuk, lah ini keluar sulurnya bawa bunga. Jadilah seperti ini. Begitulah. Ini adalah ada kendala nih Om nih. Kecil-kecil pada. Nah, itu kenapa tuh Om? Overdosis nih Om. Overdosis nih, jadi saya pakai Gibgro. Nih Om. Teman-teman nih, saya pakai Gibgro. Ini bagus sebenarnya. Ini sudah dipakai di Om Diki yang di Kebumen di thumbnail yang ini nih. Nanti bisa ngeliat ke situ teman-teman. Ini pakai Gibgro. Hasilnya 248 dompol. Pakai ini. Cuman saya pakainya aplikasinya itu salah. Jadi kalau di sini itu harusnya ini kan segini 1 gram. Itu buat 10 liter. Sedangkan saya pakai buat nyemprot ini itu cukup 2 liter. Akhirnya kan ini dibagi 1 gram, dibagi 2 harusnya kan. Dibagi 2 dibagi 5. 0,2 gram, ampun deh. Ini 1 gram sih masih bisa diukur. Tapi kalau 0,2 gram nggak bisa diukur. Saya punya ukur-ukuran ini 1 gram. Akhirnya saya berpatokan ke belakangnya nih. Ini harus 10 ppm Om. Wah, kecil banget Om itu. Ya, kecil banget 10 ppm. Jadi saya pakai air mineral, itu kan 100 ppm. Saya campur pakai ini sampai jadi 110 ppm. Nih saya pakai ini nih ppm-nya. Saya punya alatnya. Nah, ini saya pakai ini nih buat ngukur ini sampai jadi 10 ppm dari air biasa itu 100 ppm. Biar ini alatnya langsung dicelupin aja di dicelupin. Pakai ini. Lah, ini kok taruh sedikit, belum naik terus sedikit. Kok lama-lama banyak perasaan. Akhirnya udahlah saya semprot. Nah, terus ada satu memang tadi nih, yang tadi nih. Nah, ini tadi udah dipetik nih Om. Ini yang nggak pakai Gibgro. Ini yang pakai nih bandingannya nih. Oh iya. Jauh ya, ini udah dimakan-makan sedikit tadi Om, karena buat tes bricks ya. Ini 23 bricks teman-teman. Saya lihat di YouTube, saya cari-cari itu belum ada yang 23 bricks ya. Koreksi kalau salah, kalau ada yang lebih dari itu. 23 bricks tembus lah. Ini yang pakai Gibgro kecil banget tuh. Bedanya kan jauh banget ya. Ini memang kesalahan saya sendiri karena itu kan berbentuk serbuk. Harusnya nih teman-teman, bagusnya pengalaman saya. Mana sih tadi ya? Oh, 4 tadi. Tahu di mana? Nah, ini nih. Nah, ini teman-teman, pengalaman saya. Ini harusnya dilarutkan di 10 liter air semuanya, walaupun yang dipakai cuma 2 liter. Satu bungkus ini jadi dilarutkan ke dalam 10 liter gitu Om. Ya, walaupun dipakai 2 liter. Yang 8 liter nggak usah dipakai karena ada namanya hidrolisis. Hidrolisis itu ada jurnal yang menyatakan bahwa campuran fungi dan insektisida itu untuk fungi dan insek ya. Kalau yang gibberellin saya belum nemu, saya cari belum ada. Itu jadi untuk yang pH airnya 6,1 sampai 7 itu dia bisa dipakai 2 jam setelah dicampur. Nanti saya kasih link jurnalnya ya biar teman-teman mencoba. Jadi kalau itu sudah lebih dari 2 jam dengan pH air segitu, itu nanti sudah efektivitasnya fungi dan insek itu hilang percuma. Tapi kalau pH-nya 31 sampai 6 itu bisa dipakai 12 jam malah justru. pH-nya rendah ya. Asam berarti pH-nya. Ya, asam ya. Nah, itu bisa malah dipakai. Nah, untuk yang seperti ini jadi belum saya ketemu, nah lebih baik jangan ya teman-teman ya. Karena ini harganya Rp3.000 di online. 3.000 dan 4.000 lebih baik menghilangkan itu, mengikhlaskan itu daripada ini jadi seperti ini dan tutup. Banyak yang kecil-kecil. Ya. Dan pintarnya saya, saking pinternya, yang dibungkus tuh cuma satu, nggak disemprot.
Yang lain semuanya disemprot. Kan kebalik ya, di mana-mana tuh harus satu yang disemprot, yang lain dibungkus dengan PD-nya karena pakai ppm itu. Ternyata airnya kecil-kecil. Begitu, dan efeknya memang ini nggak ada bijinya nih Om nih. Yang ini nggak ada bijinya nih, yang overdosis ya, kita cek nih ya. Nih. Tuh Om. Nggak ada bijinya Om. Iya, seedless. Saya makan. Manis. 23 brix yang ini, yang gede, yang nggak digigit bro, ada bijinya. 1, 2 nih kayaknya. Tuh bijinya 2. Dan ini manis banget. Manis banget, mantap. Beras merah. Nah itu untuk pembukaan setiap Jumat. Kalau penyiraman saya 3 hari sekali atau seminggu sekali kalau ingat. Selain itu karena fokus mau pembuahan ya saya pupuk yang 4 kali karena memang jarang diurusin ya, namanya karyawan pabrik ya. Pulang petang, berangkat petang, pulang petang, Senin sampai Jumat. Sabtu sekarang ini tanggal 13 ya. Tanggal 14 Oktober 2023. Iya 14 nih. Besok saya lembur petang, pulang petang. Jadi waktu Sabtu kita baru bersilaturahmi konten buat nyari ilmu biar teman-teman bisa belajar seperti saya ya, khususnya pemula seperti saya, biar jangan sampai seperti ini. Begitu teman-teman. Nah itu sih dari saya ya, mungkin sampai panen ini ya. Saya pakai air hujan dengan pH awal 18 ppm. Kemudian targetnya adalah naik 10 ppm dengan air 1 liter sesuai dengan kebutuhan. Saya ambil menggunakan sedotan yang dipotong ujungnya pada Gipgro 1 saset yang isinya 1 gram ini ya teman-teman. Kemudian aduk sampai larut. Nah di sini nih yang memang takarannya sulit ya. Jadi kemudian saya larutkan 1 liter. Nah di sini nih problemnya. Saya ukur pakai TDS meter yang awalnya itu 18 ppm dengan air hujan, itu harusnya menjadi 28 ppm ya, dan ternyata saya itu menjadi 31 ppm, jadi over 3 ppm nih teman-teman. Ini contoh yang salah ya. Nah bagusnya itu paling presisi dosisnya ikuti petunjuk penggunaan, larutkan 1 saset ke 14 liter, walaupun nanti tidak semua dipakai, misal 2 liter saja, sisanya buang saja ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya gitu. Dan ini saya sebelum panen bisa manis seperti ini karena 2 minggu nggak saya siram Om. Nih kita coba tes nih Om. Tuh kering Om, kering banget tuh. Berarti memang ketidaksengajaan stres air nih Om. Kalau itu sih memang target Om. Oh target 2 minggu karena nggak mungkin. emang sengaja berarti Om? Sengaja karena di grounding. Saya sengaja 2 minggu nggak siram. Saya pede karena mau panen aja sih, nggak masalah. Jadi nanti ini airnya memang lebih sedikit dan manisnya lebih maksimal 2 minggu. Tapi kalau di pot teman-teman hati-hati ya, 2 minggu nggak disiram, bisa jadi itu wassalam. Iya. Kalau di grounding walaupun musim keringnya sekarang nih, air sumur aja susah naiknya, tapi insya Allah masih aman sih karena saya cek setiap hari, setiap pulang saya coba icip nih. Ini kan udah berindis nih, ini karena setiap pulang 2 minggu ini saya petik 1, masih oke, berarti masih aman. Itu sih teman-teman. Itu aja sih ya, udah lengkap tadi. Nah ini saya semprot fungi dan inseknya. Inseknya itu pakai Abasel. Itu 1,5 mili per 1 liter Abasel. Untuk antrakolnya itu sesuai dosis ya. Dosisnya itu untuk anggur 1,5 gram sampai 3 gram itu dilarutkan 600 sampai 800 liter air. Itu aplikasinya 1 atau 2 minggu setelah pemangkasan dan 3 minggu sebelum panen, interval 4 hari. Dalam masa 3 bulan ini nih pembuahan itu saya semprot di tengah-tengah sih, sekitar berarti 1,5 bulan HS pangkas, semprot sekali dah, habis itu nggak pernah disemprot lagi. Terus ini saya penyiraman pemupukan tadi kan setelah sebelum pangkas ya, itu lupa tuh tadi, setelah pangkas mulai berbuah saya juga tetap lanjut pemupukan NPK. NPK-nya itu masih lanjut sama ya. NPK-nya apa tuh? NPK 1616 itu dosisnya 4 gram itu untuk 1 liter kali 20. Kali nah itu. Ditabur aja di sini nih, memang overdosis kali ya. Tapi 1 dombol tadi enggak. Terus
MKP juga masih saya lanjut terus sama magnesium sulfat 1:1 terus seminggu sekali sampai 60 hari. 1 bulan sebelumnya itu saya cuma pakai MKP aja setiap minggu, dan ini 2 minggu sebelum panen, maksudnya itu udah nggak dipupuk dan nggak disiram. Itu sih, jadi akhirnya 23 bricks itu teman-teman. Nanti setelah ini mau saya pangkas total foundation pruning gitu sih. Oke, terima kasih. Semoga ini sharing saya semoga membuat teman-teman bersemangat ya. Memang menanam anggur itu gimana ya? Bisa dibilang mudah, bisa dibilang susah. Yang penting konsistensi menurut saya. Konsisten penyiraman. Penyiraman itu 3 hari sekali atau seminggu sekali di grounding ya. Terus jangan setiap hari. Ya, nyiramnya itu saya selalu di pulang malam setiap hari Jumat. Tuh. Nah, terus pupuknya juga konsisten seminggu sekali kalau ingat. Tapi kalau pada saat sebelum pembuahan itu wajib 4 kali gitu sih. Semoga teman-teman semangat jadi ini hasilnya, dan walaupun berantakan seperti ini juga alhamdulillah nanti kedepannya mau saya beresin. Semoga menjadi penyemangat teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.